اهدنا الصراط المستقيم. Tegaknya hujan, wa khasbin dan kemakmuran, wa sa'atin dan kejembaran. Itu rahmat itu gambarannya. Mim ba'di qahtin, mim ba'di sesudah qahtin paceklik hujan ya. Bertahun-tahun tidak ada hujan, kemudian turun hujan. Waju'in dan kelaparan ya. Paceklik sehingga orang tertimpa kelaparan. Idzan tiba-tiba lahum mereka mempunyai ya. Lahum mereka mempunyai, manusia tadi mempunyai tadbirun khafiyun, tadbir siasat khafiyun yang halus, wa huwa ta'nu yaitu mencela ya. Ta'nu itu mencela atau menghalang-halangi, boleh ta'nu itu. Tidak mempercayai juga boleh ta'nu itu. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami ya. Almun zalati yang diturunkan lil hidayati untuk hidayat ya, untuk petunjuk kepada manusia. Walam yashkurun ni'mata dan mereka tidak mensyukuri nikmat. Lam yashkuru mereka tidak mensyukuri nikmat. Nah, jadi maksudnya kalau manusia itu diberi ya kesenangan, keuntungan ya, umpamanya habis peceklik panjang turun hujan, habis kelaparan ya timbul ya kemakmuran gitu ya, mereka itu seakan-akan mempunyai tingkah laku untuk menutupi nikmat Allah itu. Kalau dulu mau di zaman Nabi Musa ada orang namanya Qarun itu kan melarat orangnya. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa sehingga Qarun ini menjadi orang kaya raya. Setelah kaya raya ditegur oleh utusan Nabi Musa supaya mensyukuri nikmat, bayar zakat. Jawab Qarun begini, innama butitu ala ilmin min indi. Oh, ini berkah ilmu saya, ini kepintaran saya ini. Mana ya jasa Allah kepada saya tidak ada, ini karena kepintaran saya gitu. Begitu itu di zaman Qarun. Akhirnya oleh Allah kan diambleskan kekayaannya ke dalam tanah itu Qarun. Dan sampai sekarang bumi yang dulu di tempatnya Qarun itu tidak dapat ditanami apa-apa. Begitu ya, kalau dulu Qul katakan ya Rasulullah, qul katakan lahum kepada mereka, ayyuhar Rasul, wahai Rasul, Allahu a'jalu uqubatan. Allah itu lebih cepat siksaannya. Ajalu uqubatan, lebih cepat siksaannya. Yujazikum akan membalas kamu qabla sebelum antakidu, sebelum kamu membuat tipu daya ya, li kitabihi terhadap kitab Allah. Innal hafadhata, sesungguhnya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat yang menyertai manusia pagi, sore, siang dan malam. Yang sebelah kanan disebutnya malaikat raqib, sebelah kiri disebut malaikat atid, itu hafadhah. Innal hafadhatal malaikata, sesungguhnya al hafadhah yang menjaga manusia, al malaikata yaitu para malaikat, al katibina yang pada menulis amal perbuatan. Katib itu menulis. Al muwakkalina bikum, yang ditugaskan untuk kamu.
Yudawinuna itu mentadwinkan, membukukan, mencatat. Yudawinuna itu mencatat fi suhufikum, fi suhufikum, di dalam lembaran-lembaran kamu. Suhufikum, lembaran-lembaran kamu. Karena tiap orang diberi buku, ya. Tiap orang diberi buku. Bukunya di tangan malaikat itu. Nanti dalam akhirat kan kita disuruh membaca itu. Iqra kitabak, baca bukumu itu. Itu orang walaupun buta huruf dibikin bisa membaca waktu itu. Jadi bebas buta huruf itu nanti di akhirat. Ya, di dunia belum tentu 100% itu bebas buta huruf. Di akhirat tidak ada orang buta huruf. Semua orang ya dibikin bisa membaca. Tulisannya bukan tulisan dunia ini, tulisan akhirat itu. Tulisannya itu. Nah, hingga begitu dibaca manusia kagum, melihat apa-apaan ya buku ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tiada yang kecil, tiada yang besar, semua yang ada dalam buku ini. Yang sekecil-kecilnya. Nah, itu kita teruskan. Innal hafadhata, sesungguhnya malaikat hafadhah yang menjaga manusia. Al malaikata, yaitu malaikat-malaikat. Al katibina, yang menjadi tukang tulis, ya, juru tulis. Al muwakkalina bikum, yang ditugaskan untuk kamu. Itu yudawinuna, mencatat ala suhufikum, atas lembaran-lembaran kamu. Ma tadbirunahu fil khafa, apa-apa yang kamu atur. Tadbiruna itu mengatur. Apa yang kamu atur fil khafa, di dalam rahasia. Jadi apa yang dirahasiakan manusia itu dicatat oleh malaikat. Watujazuna, dan kamu dibalas alaihi, atasnya. Kalau di zaman modern makin jelas ini. Bukti ayat ini umpamanya teknologi penyadapan. Luar biasa itu teknologi penyadapan. Jadi kalau di dalam pelajaran keimanan kita ada malaikat yang mencatat semua rahasia manusia, dibuktikan di zaman modern. Manusia saja bisa itu melakukan hal yang amat dirahasiakan. Penyadapan itu kan, teknologi penyadapan itu kan luar biasa itu. Itu bukti. Jangankan Allah Ta'ala, artinya melalui malaikatnya, manusia saja bisa menyadap yang rahasia itu. Sehingga omongan si Anggodo dengan para pejabat itu kan, semuanya itu kan luar biasa itu. Di Jawa modern. Bahkan katanya sekarang ini ada yang lebih canggih daripada penyadapan itu. Lebih canggih lagi. Tahu gimana itu? Lebih canggih. Di Indonesia ini ya, yang sudah punya teknologi penyadapan itu hanya 2 lembaga, yaitu KPK dan ya Mabes Polri. Hanya 2. Ya, belum ada itu. Nah, ada lagi satu lagi BIN, ya, tapi belum punya alatnya. Jadi kemampuan menyadapnya sudah punya BIN itu, Badan Intelijen Nasional, tapi alatnya belum punya. Nah, tapi kalau Mabes Polri punya, sehingga begitu Susno 2GD disadap oleh KPK, Susnonya menyadap lagi gitu. Maka timbul perang antara KPK dan Mabes Polri, ya, buaya dan cicak gitu kan, gitu. Buayanya kalah. Hah? Buayanya kalah. Yang menang sadar.
Ya. Jadi teknologi modern itu semakin membuktikan apa-apa yang aneh yang sudah kita jadikan akidah kita, yang sudah jadi akidah kita. Nah, kita teruskan ayat 22. Huwallazi, dialah Tuhan yang yusayyirukum, membuat kamu berjalan. Yusayyirukum, memperjalankan kamu atau membuat kamu berjalan. Fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan. Jadi Allah adalah zat yang membuat manusia bisa ya mengadakan hubungan di darat dan di laut. Hatta sehingga idza kuntum, apabila kamu sudah berada, kuntum sudah berada di kapal atau di perahu. Fulk itu perahu atau kapal. Wajaroina, dan berlayar. Wajaroina, dan berlayar si perahu tadi, bihim, dengan kamu, dengan mereka, ya, yaitu dengan para penumpangnya, birihim thayyibatin, dengan angin yang bagus, ya, angin yang bagus, angin yang mengantarkan perahu ke arah tujuan. Wa farihu, dan mereka pun gembira, biha, dengan angin, ya, atau dengan perahu itu, dengan angin itu bisa, ya, gembira. Hanya itu bisa dengan kepada, bisa kepada fulk itu perahu. Ja'atha, maka datang kepada perahu tadi. Apa yang datang? Rihun afifun, angin badai. Afif itu badai yang menerjang, yang menghancurkan, afif. Wala'ahumul mauju, dan datang kepada mereka al mauju, ombak. Mau itu ombak atau gelombang. Min kulli makanin, dari segala tempat, ya, kanan kiri depan belakang dikepung oleh ombak. Wajahumul mauju, dan datang kepada mereka al mauju, ombak. Min kulli makanin, dari segala tempat. Wadhannu, dan mereka menyangka, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, uhita bihim, uhita, ya, dikepung, ya, bahwa mereka bihim, dikepung mereka, dikepung oleh ombak itu maksudnya. Da'ullah, maka mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, halnya mereka mengikhlaskan, memurnikan, lahu, ya, karena Allah, ad-dina, kepada agama, ikhlas beragamanya, ikhlas berdoa kepada Allah. Lain, ini mereka berjanji dalam hati, lain, demi jika anjaitana, engkau menyelamatkan kami, min hadhihi, dari keadaan ini, lanakunanna, maka niscaya ada kami, minasyakirin, dari orang-orang yang bersyukur. Maksudnya begini, Allah menjadikan manusia ini bisa berjalan di darat dan di lautan, ya, bisa mengadakan hubungan lah di darat. Di lautan, ketika mereka berlayar dengan kapal, dan kapal pun berjalan, ya, dengan karena kebetulan anginnya angin enak gitu, dan mereka pun sudah gembira, senang gitu, karena kapal yang berjalan lancar gitu. Tiba-tiba datang badai menimpa, dan ombak pun mengepung mereka, ombak setinggi rumah mengepung, ya.
Nah, ketika itulah manusia berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Itu gambaran ikhlas itu begitu. Jadi gambaran ikhlas itu seperti orang yang lagi dikepung bahaya. Berdoanya luar biasa itu. Walaupun orang itu orang kafir. Jadi berdoa yang ikhlas itu bukan orang mukmin saja. Orang kafir juga begitu. Ya. Jadi kalau sudah ditimpa bahaya, nah itu bisa berdoa dengan ikhlas. Nah, walaupun dia kafir dan berjanji dalam hati, jika Allah menyelamatkan saya, jika Tuhan menyelamatkan saya akan anu. Ya gitu, akan melakukan kebaikan itu. Nah, ini Allah ya lagi menjelaskan ya fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu sebetulnya bertuhan, dan fitrah manusia itu sebetulnya bisa berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Itu fitrah manusia. Dan fitrah manusia itu biasanya kalau dalam kesusahan berjanji kepada Allah, mau anu. Tapi senang aku nur kelingan. Nah, itu fitrah manusia. Nah, kita lihat tafsirannya. Allah itu allazi zat yang yuhayyi'u lakum, yang menyediakan lakum untuk kamu, wa yumakkinukum, dan memungkinkan kamu, minal intiqal, dari berpindah, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, fi wasailis safar, di dalam perantaraan perjalanan, fil barri, di darat, wal bahr, dan laut. Jadi manusia bisa dulu waktu ayat ini turun belum ada pesawat udara, sehingga tidak disebut perjalanan udara, kan tidak ada. Kalau sekarang ayat ini turun, tentu bunyinya akan beda. Begini kalau sekarang yang turun, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri wal jawi. Jawi itu udara. Nah, ketika itu kan belum ada pesawat, sehingga hanya perjalanan darat dan laut. Tapi Allah tahu. Ya, Allah tahu. Tapi kalau disebut kan orang ketelimbang. Kalau Allah menyebut perjalanan udara, ketelimbang orang waktu itu. Apa gitu? Yakin orang percaya nih Quran. Ngomong ya kan. Ayat tidak bisa dirubah. Ya lebih. Kalau sekarang ya. Dirubah dalam surat Yasin ada. Wa mimma la ya'lamun. Ada surat Yasin, dan Allah akan menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Begitu kan? Surat Yasin tidak usah dirubah, Yasin aja dibaca. Begitu. Di surat Yasin kan ada Allah menciptakan itu hewan, menciptakan perahu, dan menciptakan wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang kamu tidak tahu. Gitu. Tapi Allah tidak nyebut udara, karena kalau nyebut Quran itu datang bukan untuk hidayat, itu membuat orang jadi bingung. Karena menyebut perkara yang belum ada, gitu. Sebut aja secara umum. Kembali, Allah itu allazi yuhayyi'u, yang menyediakan atau mempersiapkan lakum untuk kamu, wa yumakkinukum, dan memungkinkan kamu, minal intiqal, dari berpindah, fi wasailis safar, di dalam perantaraan perjalanan, dari di darat, wal bahr, dan lautan, hatta sehingga apabila kamu sudah berada
Fisufuni, sufun itu jamak dari safina. Safina itu perahu, sufun itu perahu. Fisufuni di dalam perahu-perahu. Wajarab dan berlayar di perahu. Biman fiha, dengan orang-orang yang ada di dalam perahu. Dirihin layinati, dengan angin yang lembut, angin yang enak yang lembut. Ghairi asifatin, yang bukan badai. Asifatin, yang bukan badai. Tuwafiqu, yang sesuai. Ittijahat sair, ke arah perjalanan. Sesuai arahnya mana, anginnya yang membawakan ke arah itu. Wa farihu, dan mereka bergembira bitil karih, dengan adanya angin itu. Til karih, gembira. Ja'atha, maka datang kepada perahu tadi rihun, angin syadidatul asfi, yang sangat badainya. Awil huyub, ya, terpaannya, ya, watadbir, dan penghancurannya. Datanglah angin badai besar yang hebat, terpaannya dan penghancurannya. Wa'atahum, dan datang kepada mereka al-mauju, ombak badai. Mauju itu min kulli makan, dari segala tempat. Wa ghalaba, dan memastikan ala dhanni, atas sangkaan mereka. Memastikan apa? Al-halaka, hancur, ya. Al-halaka hancur, tenggelam, halak itu. Wa hatabihim, dan mengepung si ombak kepada mereka. Tawajjahu, maka mereka menghadap ilallah, kepada Allah, bidoa, dengan doa, liinjaihim, untuk menyelamatkan mereka. Jadi dalam keadaan manusia itu dikepung bahaya, itulah manusia bisa berdoa dengan ikhlas. Jadi kalau kita ingin tahu ikhlas itu kayak apa, ya ketika kita tertimpa cobaan yang luar biasa, yang menurut anggapan kita rasanya mati gitu. Nah ketika itu kan ada itu dalam hati doa kepada Allah, itulah gambaran ikhlas. Sehingga ada orang yang membuat herai begini, ikhlas itu seperti orang kebelet ngising. Orang pengen ngising kebudul, wes anak siapa kan apa? Orang permisi manu, oh yang baik. Walaupun di depan ada Presiden SBY, terus kebelet ngising mah orang permisi maning. SBY atau siapa pun, oh yang baik. Itu gambaran ikhlas itu ya. Nah, memang rada benar itu, tapi rada jorok ya. Itu gambaran tadi itu. Jadi gambaran ikhlas itu seperti wong king kebelet ngising, kata itu. Luar biasa itu. Nah, teruskan. Tawajjahu, maka mereka menghadap ilallah, kepada Allah, berdoa, dengan mendoa liinjaihim, untuk menyelamatkan mereka. Mukhlisina, munajat, mereka mengikhlaskan, memurnikan munajat. Munajat itu berbisik, munajat itu lillah, kepada Allah wahdahu, semata-mata. Wahada, dan ini dalilun, dalil alat tawajjuhil fitri, atas tawajjuh itu menghadap kepada Allah, al-fitri, yang sesuai dengan fitrah manusia, ilallah, kepada Allah. Jadi ini ayat ini dalil
bahwa fitrah manusia itu bisa menghadap Allah dengan ikhlas, walaupun orang kafir sekalipun. Kadang-kadang orang kafir lebih diijabah doanya oleh Allah karena ikhlasnya daripada ya kita orang Islam yang tidak ikhlas. Begitu. Orang kafir nangis pada Allah karena ikhlasnya itu diijabah. Kayak kita kan karena enggak ikhlas gitu. Bahkan kadang-kadang doanya di mulutnya panjang, tapi dalam hati nggak tahu apa yang diminta itu. Itu. Yang doa macam-macam. Tapi yang takoni apa maksudnya embuh gitu. Berarti kan lama sini jaluk embuh gitu. Ditanya apa itu embuh. Jadi nggak ada perintahnya. Nah di sini coba kita baca. Wa anna doa al-mudtarri, dan sesungguhnya doa orang yang mendapat bahaya, mudtar itu, walau kana kafiron, walaupun ada dia kafiron itu kafir, mujabun itu diijabah, mujab diijabah. Jadi doanya orang yang mudtar, ya, yang terkena bahaya, yang merasa pengen diselamatkan, itu walaupun kafir mujabun diijabah. Apalagi kalau tidak kafir, apalagi kafir saja mujabun diijabah. Wa qalu, dan mereka berkata fi du'aihim, dalam doa mereka, lain demi in, jika anjaitana, engkau menyelamatkan kami, min hadhihi syada'id, dari kesangatan ini, wal akhtar, dan kekhawatiran ini, wal mihnati, dan cobaan-cobaan ini, lanakunanna, niscaya jadilah kami, syakirina, orang-orang yang mensyukuri nikmataka, nikmatmu, bil iman, dengan iman, wa tauhid, dan tauhid, wa taati, dan taat, janji dalam hati. Itu barang ditolong mah hilang janji itu. Itulah keadaan manusia. Allah sedang menggambarkan kejiwaan manusia ini. Selanjutnya ayat 23. Falamma anjahu, maka ketika anjahu, Allah telah menyelamatkan mereka. Anja itu dari kata najah. Najah itu selamat. Najat, selamat. Anja itu menyelamatkan. Jadi Allah menyelamatkan mereka. Idza tiba-tiba mereka itu yabghuna, berbuat zalim, fil ardi, di bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Artinya ketika telah diselamatkan, selamat perahunya mendarat, tidak tenggelam, mereka kembali berbuat kedzaliman. Zalim di sini zalim terbesar, zalim terbesar musyrik. Zalim terbesar itu musyrik. Barang diselamat duduning Allah, terima kasih. Tekening Banten, merana ning kuburan Banten. Itu datang ke Banten, ya, sejarah ning Sultan Al-Hasanuddin yang menyelamatkan Allah, tapi tanda terima kasihnya bukan pada Allah. Begitu. Ini kebiasaan orang-orang musyrik. Jadi kalau sudah diselamatkan, Allah yang membuat selamat dilupakan, ya. Tapi selain Allah, ya, yang dianggap, ya, berjasa kepadanya itu. Jadi zalim di sini zalim terbesar. Karena dalam surat Luqman dikatakan inna syirka la dzulmun adzim. Musyrik itu zalim terbesar. Karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu
zalim. Ya, zalim terbesar menempatkan ketuhanan kepada selain Allah. Nah, itu kesalahan besar itu. Jadi yabghuna fil ardi, mereka melakukan kedzaliman fil ardi, di bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah ini, innama, hanyalah, baghyukum, kedzaliman kamu itu, hanyalah kedzaliman kamu, ala anfusikum, atas diri kamu itu, mataul hayati dunya, kesenangan hidup di dunia. Artinya manusia ini berbuat zalim. Zalim apa saja, termasuk zalim yang besar, kemusyrikan itu masalahnya karena ya ingin kepada kesenangan duniawi ini. Itu saja, mataul hayati dunya. Jadi ayat ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa penyebab utama manusia ini nyeleweng dari agama itu karena mengejar kesenangan duniawi. Jadi kalau orang itu tujuannya hidup ini mencari kesenangan, ya pasti ya tiap hari melanggar apa-apa yang tidak perlu dilanggar begitu. Karena itu kalau orang tujuan hidupnya mencari ridho Allah, insya Allah selamat. Ya tergantung tuh tujuannya mau apa hidup ini. Kalau tujuannya mencari kesenangan duniawi, ya tinggal tunggu aja, tiap menit pasti melanggar apa yang tidak perlu dilanggar. Tapi kalau yang dicari ridho Allah, insya Allah tidak ada pelanggaran dalam hidup ini. Begitu. Jadi innama, hanyalah baryukum, kedzaliman kamu, ala anfusikum, atas diri kamu itu, mataul hayat di dunia, kesenangan hidup di dunia. Tsumma, kemudian, ilaina, kepada kamilah, marji'ukum, tempat kembali kamu. Fanunabbi'ukum, lalu kami akan menceritakan kepadamu, bima kuntum, dengan apa-apa, kuntum ta'malun, yang ada kamu ta'maluna, melakukan, mengerjakan. Nah, itu ayat 23, takdirannya sebagai berikut. Falamma, maka ketika, anjahumullah, Allah telah menyelamatkan mereka, min mihnatihim, dari ujian mereka, idahum, tiba-tiba mereka, yusari'una, bersegera, ilal kufri, kepada kekufuran, wal fasad, dan bencana, wal maksiat, dan maksiat. Fasad itu melakukan sesuatu yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. Wayan sauna, dan mereka melupakan, ma'ahadullah, apa-apa yang telah mereka janjikan pada Allah. Ahadu, yang telah mereka janjikan Allah kepada Allah, alaihi, padanya, bighairi haqqin, ya, tanpa alasan yang benar. Artinya mereka melupakan janjinya. Kalau selamat, mau jadi orang baik, akhirnya lupa itu. Al-mubtilina, tegasnya mereka membatalkan, fihi, di dalam janji, wa mutamarridina, dan menentang, melawan mutamarridin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, alladzina lam yufu, yaitu orang-orang yang tidak menepati atau tidak memenuhi bil ahdi, dengan janji. Hai manusia yang tidak memenuhi janji itu, innama, hanyalah, wabalu barikum, wabal itu bencana atau biang keladi, wabal
wa ba'du barikum, biang keladi kedoliman kamu, wa fasadikum, dan bencana kamu, ala anfusikum, atas diri kamu, itu tatamatta'una, kamu bersenang-senang, bil baghi, dengan berbuat zalim, zamanal hayati dunia, ya, di dalam masa kehidupan dunia, fakot saja. Artinya, wahai manusia, kamu bersenang-senang di dunia ini dalam keadaan berbuat zalim, itu hanya di dunia ini doang, sebentar. Berapa sih lama hidup di dunia? Itu. Bahkan kalau orang diberi umur 100 tahun, itu sebetulnya merasakan kesenangan itu hanya separuhnya, yaitu 50 tahun. Ya, yang 50 tahun ke sana sudah nggak ada kesenangan itu, badan pada linu, gitu. Penyakit mulai banyak timbul, ya, makan mulai dibatasi, tidak boleh makan ini, makan itu, makan daging kambing sudah nggak boleh, ini itu. Jadi begitulah kehidupan manusia. Jadi kalau diberi umur 100, kesenangan itu paling 50 tahun. Yang 50 tahun kan, walaupun ya punya apa saja, ya hanya dilihat-lihat doang. Lah orang umurnya 70 tahun, kawin lagi, ngawini perawan, lah paling ngedelang-delang doang. Ya. Lah lihat segala-galanya di sore terpuji, paling ngedelang-delang doang. Oh bisa begawe dia, kan gitu. Dah sudah umur, maunya Pak Haji ngawin perawan malik, umpamanya. Langgar di delang-delang doang, kagak. Sesuatu berfungsi, nah itu lah lagi. Ya. Nah, teruskan itu. Nah, tafsiran ya. Innama hanyalah hari tummatur jauna, kemudian kamu akan dikembalikan, ba'dal maut, setelah mati, wa mata dunia, dan kesenangan dunia, dikembalikan kepada Allah, kepada Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tummatur jauna, kemudian kamu akan dikembalikan, ba'dal mauti, setelah mati, wa mata dunia, dan kesenangan dunia. Kesenangan dunia sudah habis, dikembalikan kemana? Ilallah, kepada Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fanukhbirukum, lalu kami akan mengkhabarkan kepadamu, menghabarkan, memberitahu, ya, bi'amalikum, dengan amal kamu, di dunia, di dunia, ya. Wanujazikum, dan kami akan membalas kamu, alaihi, atasnya, atas amal itu maksudnya. Qala Makhul, berkata Imam Makhul. Imam Makhul ini kaum tabi'in, ulama di zaman tabi'in. Sesudah sahabat-sahabat Nabi itu kaum tabi'in. Nah ini Imam Makhul ini sejaman dengan Imam Mujahid. Imam Makhul, kata Imam Makhul, salatun, 3 perkara, mangkun nabihi, siapa yang ada 3 perkara itu, fihi, padanya, kunna alaihi, maka adalah 3 perkara itu menimpa alaihi, kepada orang itu. Ada 3 perkara, siapa yang melakukan pasti akan menimpa azabnya kepada orang itu. 3 perkara. 1, al-makruh, tipu daya. 2,
wal baghyu, ya, dan zalim. Dan ketiga wan nakhu, dan khianat. Nakhu itu khianat, ngebubar janji. Jadi 3 perkara itu, ya, adabnya bukan di akhirat, di dunia langsung. 3 perkara itu kata Imam Nakhu, yaitu al-makruh tipu daya. Orang yang membuat tipu daya, mereka yasa orang lain, umpamanya. Itu di dunia ini. Nah, makanya Pak Chandra M. Hamzah itu ya, Pak Chandra itu kan dulu mantunya Pak Nurhalis Majid dulunya itu. Nah, kemudian tidak lama jodohnya cerai dan kawin lagi dengan orang lain. Itu keagamanya bagus itu Chandra itu. Chandra itu punya satu keyakinan bahwa dirinya direkayasa oleh pihak-pihak tertentu dari kalangan Mabes Polri dan Kejaksaan. Itu tujuannya supaya KPK itu tumpul. Nah, kenapa? Karena KPK ini bahaya, ya, bahaya dianggapnya, ya bahaya bagi orang-orang yang koruptor kan begitu. Jadi bagaimana tumpul maka direkayasa itu. Chandra yang ini punya keyakinan, ya, seperti yang dikatakan Imam Nakhu ini, 3 perkara bukan di akhirat saja nanti, di dunia akan diperlihatkan oleh Allah itu, ya, kezalimannya akibatnya, al-makruh, tipu daya kan, rekayasa kan tipu daya, al-baghyu kezaliman, wan nakhu dan pengkhianatan. 3 perkara itu. Nah, kemudian kita teruskan ayat 14. Nah, 24. Ayat 24 ya. Innama hanyalah masalul hayatid dunya. Masal dan misil itu beda. Mislun dengan masalun. Kalau mislun itu contoh, kalau masalun itu sifat sesuatu, itu masal. Innama hanyalah masalul hayatid dunya, sifat kehidupan dunia itu kamain laksana air, anzalnahu yang kami turunkan dia, minas sama dari langit, maksudnya laksana hujan. Fahtalaqa bihi, maka tumbuhlah bihi dengan sebab air tadi, nabatul ardi, ya, tanaman bumi. Nabat itu tanaman bumi, mimma dari apa-apa, yakulun nas yang dimakan oleh manusia, wal an'am dan binatang. Nah, jadi ibarat kehidupan dunia itu seperti air hujan turun ke bumi, tumbuhlah macam-macam tanaman yang diambil manfaat oleh manusia dan binatang, hatta sehingga idza apabila akhadatil ardu, ya, mengambil bumi, maksudnya bumi menjadi itu, menjadi apa? Mengambil, akhadatil ardu, mengambil bumi, zukhrufaha, keindahannya. Zukhruf itu keindahan. Satu bumi jadi indah, hijau royo-royo, lantaran tanaman-tanamannya tumbuh. Wazayyanat dan berhias, bumi seakan-akan berhias karena indah. Wazonna ahluha, dan mengira ahluha penduduk bumi, annahum bahwa sesungguhnya mereka qadiruna mampu menguasai, qadiruna mampu menguasai, alaiha atasnya, yaitu indah bumi tadi,
ataha, maka datang ya ke bumi ya, amruna, perintah kami ada, siksaan Allah, lailan pada suatu malam, au naharon atau siang, faja'alnaha, lalu kami jadikan dia itu keindahan bumi itu yang hijau royo-royo itu ya, hasidan, laksana dipanen habis, laksana habis dipanen, hasil itu habis dipanen, habis rata jadi tanah, kalam, seakan-akan lam belum ya, kalam seakan-akan belum, kalam karena bil amci, seakan-akan belum terjadi, bil amci kemarin, seakan-akan kemarin belum ada apa-apa, hancur si tanaman. Maksudnya begini, kehidupan dia ini tidak beda, hujan turun ke bumi, bumi pun jadi subur, tanam-tanaman tumbuh, baik yang dimakan manusia atau dimakan binatang, sehingga bumi indah, hijau royo-royo. Ketika itu ya, manusia punya keyakinan bisa menguasai, memiliki keindahan yang ada di bumi ini. Tiba-tiba datanglah putusan Allah, diturunkan azab oleh Allah, angin yang mengandung panas menimpa. Angin apa yang mengandung panas sehingga jadi terbakar. Kebakaran yang terjadi di Amerika itu bukan dibakar orang, memang angin membawa api. Itu Amerika itu negara yang sering banyak kebakaran. Sekarang Australia ya, 1/8 bumi Australia itu kebakaran. Apa dibakar? Bukan, angin membawa panas. Nah ini maksudnya begitu. Allah menurunkan putusannya, angin disuruh oleh Allah, angin panas membawa api, maka terbakarlah seakan-akan tidak pernah ada kemarin gitu. Nah gitu, ini permisalan kehidupan dunia. Seperti kita ini lahir ya, jadi anak-anak, jadi pemuda gagah perkasa ya, tiba-tiba ya datang ketuaan, kan loyo mati sudah. Itulah kehidupan dunia. Tinggal namanya. Tinggal nama. Lah ya tinggal nama gue kelingan, nama gue kelingan ya, nama gue kelingan ya. Makanya orang itu kalau tidak pernah menulis rugi ya, karena ya tidak ada yang itu ya, tidak ada yang diingat-ingat. Nah tapi kalau pernah menulis ya, bikin buku apa salah gitu, diingat-ingat orang, oh si anu dia gini dia pendapatnya itu. Nah itu nah kebiasaan menulis itu kan emang sulit ya, karena tidak dibiasakan. Padahal ya kalau dibiasakan bisa semua orang membiasakan menulis itu. Nah kadzalika, demikianlah, nufassilu, kami memperinci, nufassil itu al-ayati, ayat-ayat, liqaumin, untuk kaum yatafakkaruna, yang menggunakan pikiran, kaum yang berpikir. Kita lihat tafsirannya, innama hanyalah halud dunya, halnya dunya, fi surati, di dalam cepatnya, surati inqidaiha, cepat ya, hancurnya atau hilangnya, cepat hilangnya dunia, wa zihabi naimiha, dan lenyapnya kesenangan dunia,
wa zawaliha, dan hilangnya dunia, itu misluma alal ardi, seperti apa yang ada di atas bumi, min anwa'in nabat, dari macam-macam tumbuhan, nabat tumbuhan, haitsu di mana yang jilul mataru, turun hujan, minas sama, dari langit, fayakhlitun nabat, maka tumbuhlah tanaman, ba'duhu, sebagiannya diba'din, dengan sebagian, bisababil ma, disebabkan air, disebabkan air hujan turun, tumbuhlah tanaman, minal hubub, dari biji-bijian. Hubub itu jamak dari habba, biji-bijian, watimar, dan buah-buahan, allati takuluhan nas, yang dimakan oleh manusia, wal kala, dan tanaman-tanaman yang ini, yang tidak berbatang, yang apa namanya, yang merambat kala itu, wal kala, wal ahsyab, dan rumput-rumput, tanaman yang merambat, yang tidak ada itunya batangnya. Ahsyab itu rumput, alat takul an'am, yang dimakan oleh binatang. Fa idza akhadatil ardu, maka apabila akhadatil ardu, bumi telah mengambil launaha, warnanya, ya, al-hasana, yang bagus, warna yang bagus, warna pohon-pohonan dan tanaman itu, wa nadarataha, ya, dan keindahannya, wa tazayyanat, dan berhias si bumi, bil azhar, dengan bunga-bunga, al jamilati, yang indah, al mutanawiati, yang berwarna-warni, mutanawiati, yang berwarna-warni, wa dhanna, dan mengira ashabuha, penduduk bumi maksudnya, anahum, bahwa sesungguhnya mereka qadiruna, mampu, ala hasadiha, atas menuainya, menganinya, wajania samaroha, dan memetik buahnya, watamattu biha, dan bersenang-senang dengan buah-buahan. Ataha, maka datang ha, ke bumi, apa yang datang, amruna, putusan kami, perintah kami, bil halak, dengan menghancurkan, fil laili, di waktu malam, awin nahar, atau waktu siang. Ini banyak kejadian, bapak-bapak, ibu-ibu, orang menggarap sawah, bagus sawah itu, wah, besok mah kita bisa panen lah. Barang besok datang hancur, diani oleh tikus dulu, bisa makan tikus. Nah, itu kadang-kadang bukan hektar, 2 hektar, puluhan hektar. Jadi bagus tuh, sehingga orang yang punya sawah, alhamdulillah besok kita datang. Itu datang kan sudah habis, didahului oleh tikus. Nah, itu maksud ayat ini, kesana maksudnya. Maka datanglah perintah kami bil halak, dengan menghancurkan fil laili, di waktu malam, awin nahar, atau di waktu siang. Faja'alnaha, maka kami jadikan zar'aha, tanamannya, kal maksud, seperti sudah diani. Maksud itu diani, dituai, datang sudah habis. Ada yang mengani. Siapa yang mengani? Ya tikus itu. Atau bukan tikus, werang datang, habis oleh werang. Kecil-kecil tuh werang itu, dilihat juga sulit.
tapi itu sawah hancur dengan berang. Itu Allah yang menyuruh itu. Allah lu aja juga merana aja. Nurut itu berang itu nurut. Nah, orang yang menyuruh dia kena marah, berit kurang ajar. Lain dia. Yang penting orangnya Allah lah ajar ya. Diberit. Nah itu. Abil makhluk ya, atau dipotong bil manajil dengan alat potong, yaitu manajil itu ani atau arif, itu manajil. Kalam takun qaimatan, seakan-akan belum pernah ada qaimatan tegak bil amsi kemarin fiha di bumi, seakan-akan belum pernah ada. Habis sih misal dalikat tafsir, seperti perincian itu, wal bayan dan keterangan itu. Nubayyinu, kami menjelaskan, wa nunawwi'u, dan kami mewarna-warni ayat-ayat ada yang menunjukkan alat tauhid atas tauhid, wal qudrati, dan mampu ya, kuasa gitu, wa ghairiha, dan lain-lainnya, liqaumin, untuk kaum yatafakkaruna, yang menggunakan pikiran, fitilkal ayat, di dalam ayat-ayat itu, fayan tabi'una, lalu mereka mengambil manfaat biha, dengan ayat-ayat tersebut. Sekarang ayat 25. Wallahu, dan Allah itu yada'u, selalu mengajak. Kita artikan selalu, kena fi'il mudhari. Yada'u itu fi'il mudhari itu mengandung waktu sekarang dan nanti. Jadi wallah, dan Allah itu yada'u, selalu mengajak, terus menerus mengajak. Mengajak kemana? Ila darissalam, kepada negeri keselamatan. Darissalam itu sorga, darissalam. Di dunia darissalam itu hanya merupakan keinginan saja, karena di dunia ini darissalam itu ya sulit. Jadi Allah selalu mengajak ila darissalam, ke negeri keselamatan, yaitu sorga, Jannatun Naim. Sebab di sana tidak ada yang tidak selamat, selamat semua. Wayadi, dan Allah selalu menunjuki, membimbing. Allah selalu membimbing mayyasha, kepada orang yang Ia kehendaki. Membimbing kemana? Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Kalau pakai al, ila siratil mustaqim, itu jalan yang lurus, yang khusus. Tapi ini tidak pakai al, umum. Jalan yang lurus, umum sifatnya. Nah, tafsirannya wa ba'da bayani, dan sesudah menjelaskan surati, cepatnya zawali dunia, hilangnya dunia, raghaballah, maka Allah mentarghib itu menggalakkan. Raghaballah, maka Allah menggalakkan fil akhirati, mengenai masalah akhirat. Haitsu, di mana zakara, ia menutur, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yad'u, selalu mengajak, ilal iman, kepada iman, al-musili, yang menyampaikan, ilal jannati, ke sorga. Fahiyah, maka dia itu, sorga itu, Darussalamat, negeri keselamatan, minal afat, dari pancabaya. Selamat dari pancabaya itu adalah sorga. Wa yuwaffiqu, dan selalu memberi taufik
taufik yuwaffiqu man yurid, kepada orang yang dia kehendaki, ila suluki, ke menjalani suluk itu, menjalani tariqat mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Wal iqrar, yaitu pengakuan biwujudillah, dengan adanya Allah, wa tauhidhi, dan mentauhidkan Allah, wa ta'ati ahkamihi, dan mentaati hukum Allah, wa tanfidhi awamirihi, dan melaksanakan. Tanfidh itu melaksanakan, seperti dewan tanfidh, dewan pelaksana itu. Wa tanfidhi awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Itu namanya Darussalam. Ada pertanyaan, ini dari siapa? Enggak ada ininya. Adakah dalam Islam perhitungan hari baik dan hari sial? Ada hadis sahih begini, la tasubbu dahra, jangan kamu mencaci maki waktu. Jadi tidak ada waktu sial itu. Haram kita menyatakan jadinya sial itu haram. La tasubbud dahra, jangan kamu mencaci maki waktu. Fa innallaha huwad dahr, maka sesungguhnya Allah dialah pencipta waktu itu. Jadi dalam Islam hanya ada waktu baik, bulan baik, hari baik, begitu saja. Nah, misalnya hari baik untuk menikah tidak ada itu. Menikah hari apa saja, ya. Jadi baik dan buruk itu tergantung keadaan kita. Hari baik untuk menikah, untuk mendirikan, wah nggak ada itu. Hari apa saja. Hanya kadang-kadang Rasul itu kalau mau bepergian, beliau hari Kamis biasanya. Kenapa? Supaya Jumat ada di tempat. Jangan sampai Jumat ada di perjalanan. Jadi bukan karena hari Kamis hari baik, bukan. Ya, hari Jumat juga bagus. Semua baik, hari itu baik gitu. Jadi kalau beliau bepergian, biasanya kalau bepergian jauh maksudnya, beliau incar hari Kamis supaya nanti hari Jumat itu ya sudah ada istirahat di perjalanan. Kemudian beliau mengadakan sholat Jumat di perjalanan itu. Karena hadis yang menyatakan bahwa tidak ada Jumat bagi musafir, itu tidak sahih hadisnya. Tidak sahih. Jadi musafir juga salat Jumat saja. Untuk bepergian dan lain-lain. Seorang kiai mengumpamakan memilih hari itu dengan memilih mangga. Kita memilih mangga. Mangga ini buah dong. Ya bukan mangga katuran. Nah, tidak ada itu. Bahkan hadisnya la tasubbud dahra. Itu hadis Bukhari itu. Jangan kamu mencaci maki waktu. Ya, apa bahasa kita ngewadani ya. Jangan ngewadani waktu begitu. Satu, jika ada dalam Islam apa contoh dari Rasul yang bisa dijadikan dalil? Ya paling hadis tadi itu. Jika tidak ada, dari mana mereka mengambil sumbernya? Ya tanya aja sama orang itu. Jangan kepada saya. Orang saya begitu. Tanya orang itu dalilnya. Keempat, bagaimana hukumnya mempercayai adanya perhitungan hari baik, hari sial itu? Ya hukumnya tidak boleh haram. Karena semua hari itu dibuat oleh Allah baik.
Ya umpamanya bulan Safar itu timbul dari kepercayaan yang salah. Ya bulan Safar bulan sial gitu. Padahal dalam bulan Safar itu banyak orang kebeli mobil, banyak orang dapat rezeki besar, banyak dalam bulan Safar. Sebagaimana dalam bulan lain, dalam bulan Maulud banyak orang kebakaran rumahnya, ya banyak orang yang mobilnya dicuri orang, banyak orang yang ditipu orang, sama dengan bulan Safar. Jadi tiap bulan ada baik, ada buruk. Nah itu, tolong ya. Terakhir begini, kan sekarang ini ada satu lembaga namanya Rumah Zakat Indonesia, RZI ya, Rumah Zakat Indonesia. Rumah Zakat Indonesia ini sudah berjalan dengan baik ya. Nah kita juga perlu memuji dan terima kasih kepada